Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah di Negeri Singaraja Masuk, Bapak Prodi Kementerian SPG. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru Karyawan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran berbasis proyek yang akan saya rencanakan di sekolah ini. Nanti mohon tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu Guru. Di sini temanya itu merancang pembelajaran berbasis proyek dengan permainan bulu tangkis menggunakan model sport education model yaitu SEM. Latar belakang program ini diterapkan di SD Negeri Sendang Sari Padur dengan jumlah siswa sekitar 154 siswa. Kemudian di mana sekolah ini mempunyai visi dan misi, salah satunya itu membentuk insan yang cerdas, terampil dan berprestasi. Salah satu program utama yang sedang dikembangkan di sekolah ini khususnya program olahraga yaitu Sport Education Model atau SEM. Sebuah pendekatan pembelajaran olahraga yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berperan aktif secara langsung, baik itu sebagai pemain, sebagai pelatih maupun penyelenggara pertandingan. Nanti diharapkan anak-anak berperan aktif langsung dalam menyelenggarakan suatu turnamen atau suatu pertandingan. Kemudian program ini diharapkan dapat mengembangkan bakat anak dalam satu kepemimpinan, kemudian dalam berorganisasi, dan kemudian rasa tanggung jawab dan bekerjasama. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat merancang dan menyelenggarakan mini turnamen bulu tangkis di sekolah. Nanti rencananya akan dilaksanakan saat akhir semester 1. Misalnya di sela-sela anak setelah asesmen akhir semester, ya, sifatnya seperti kelas meeting, gitu, seperti kelas meeting. Kemudian peserta didik memahami teknik dasar permainan bulu tangkis dan strategi dalam bermain bulu tangkis, itu tujuan yang kedua. Kemudian tujuan yang ketiga itu yang penting sekali ya, hubungan dengan SEM tadi, sport education, yaitu peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berorganisasi, karena nanti peserta didik diajak atau belajar tentang bagaimana menyelenggarakan suatu pertandingan, suatu turnamen. Kemudian keterampilan berkomunikasi, nanti keterampilan berkomunikasi peserta didik dalam menyelenggarakan pertandingan. Yang terakhir yaitu belajar memanajemen suatu acara. Itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam sport education model ini. Berikutnya, produk utamanya nanti menyelenggarakan turnamen mini bulu tangkis di sekolah antar kelas. Produk utamanya nanti menyelenggarakan turnamen mini bulu tangkis di sekolah antar kelas. Nanti dibagi dua kategori, yaitu kelas atas dan kelas bawah, dengan memanfaatkan halaman sekolah ini sebagai lapangan pertandingan. Kemudian model pembelajaran dengan pendekatan sport education model. Tadi sudah saya jelaskan, sport education model itu adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana anak didik dilatih berperan aktif secara langsung, baik menjadi pemain, menjadi pelatih, menjadi panitia, penyelenggara lapangan, dan sebagainya. Tujuannya apa? Mempersiapkan diri peserta didik nanti apabila terlibat di masyarakat, dia sudah terbiasa menjadi panitia dan lain sebagainya. Itu tujuan utama dari pendekatan dengan sport education model itu. Kemudian struktur program dan mitra dalam koordinasi belajar. Proyek ini nanti akan dilakukan oleh siswa kelas 6, siswa kelas 6. Karena kita nanti kalau dia nanti lulus di sini menjadi di SMP, biasanya di OSIS itu diajari juga nanti mengorganisasi suatu kegiatan. Jadi kita latih mulai dari sejak dini ini, dari kelas 6 kita latih. Kemudian proyek ini akan dilaksanakan pada akhir semester 1 nanti setelah asas ya. Sekitar
1 sampai 3 atau 4 hari. Kemudian mata pelajaran yang dilibatkan dalam pembelajaran proyek ini yaitu yang pertama nanti kejurukan, kemudian TIK, nanti setelah hasil ini diselesai, nanti dokumen-dokumen kita upload ya dimasuk dalam TIK, baik dalam medsos sekolah dan lain sebagainya. Kemudian matematika itu nanti menghitung bagaimana pengeluaran pembiayaan dan lain sebagainya. Kemudian bahasa Indonesia nanti hubungannya penyusunan laporan. Nanti penyusunan laporan bisa dibuat dalam mating, kemudian dilakukan dalam perpustakaan. Kemudian proyek ini masuk kegiatan intrakurikuler dan bisa P5. Pertanyaan kunci nanti kepada anak ini sebelum mempersiapkan diri menjadi penyelenggara. Bagaimana cara menyelenggarakan turnamen bulu tangkis di sekolah dengan melibatkan siswa sebagai penyelenggara turnamen dan peserta pertandingan? Itu pertanyaan kunci atau pertanyaan kepada siswa. Ya, siswa nanti siap untuk berperan aktif menjadi penyelenggara suatu acara. Kemudian publikasi hasil produk. Jadi dokumen hasil penyelenggaraan dari hasil penyelenggaraan turnamen bulu tangkis di sekolah, siswa membuat laporan dan dipublikasikan melalui perpustakaan, mading atau melalui media sosial sekolah. Kemudian rencana evaluasi program SET ini sebagai berhasil dilakukan dengan 1. Evaluasi proses pembelajaran dengan lembar pengamatan dari guru, nanti saya buka. Kemudian 2, evaluasi umpan balik dengan kuesioner atau wawancara baik dengan siswa maupun dengan guru atau kepala sekolah. Kemudian evaluasi hasil produk setelah turnamen atau kejuaraan itu selesai, nanti kita evaluasi seluruhnya. Kemudian kemungkinan tantangan atau hambatan yaitu kondisi cuaca, karena sekarang kondisi cuaca hujan, kemungkinan hujan itu menjadi suatu lambatan atau tantangan. Dan yang kedua, keterbatasan sarana prasarannya di sekolah kita. Kemungkinan kalau untuk mengadakan turnamen kejuaraan bulu tangkis ini membutuhkan lapangan. Kita kan masih garis-garisnya kan masih belum atau sudah tidak terlihat lagi. Mungkin itu nanti butuh dana untuk membuat satu lapangan. Kemudian dari sarana raket, shuttlecock dan lain sebagainya. Kemudian keterlibatan aktif siswa itu juga menjadi suatu tantangan kita. Bagaimana nanti kita memotivasi siswa agar siswa benar-benar berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Terima kasih. Demikian pemaparan presentasi makalah dari saya. Nanti mohon tanggapan dan masukan dari Bapak Kepala Sekolah maupun dari Bapak Ibu. Terima kasih waktu dan